Sambil menodongkan belatinya, Mansur kemudian berbicara. Tahu tempatmu Sulaiman tahu tempatmu. Kami bahkan tidak takut kepada seorang sultan. Siapa dirimu? Kami melakukan apa yang kami percayai adalah kebenarannya. Sulaiman pun menjawab, tentu saja tidak. Kamu salah menilai. Siapalah diriku ini? Yanlış anladın. Ne haddime? Hayrola sultanım. Safiye pun melewati Harim. Janet kemudian menyambutnya. Janet berkata, Yine Şehzade Ömer'i ziyarete gel. jika kamu kemari untuk mengunjungi Pangeran Omer, dia berada di Harim. Namun Safiye sama sekali tidak peduli. Ia terus berjalan, kemudian berhenti memandang ke dalam Harim. Geldiyseniz Sultan Hazretleri. Safiye kemudian masuk ke dalam Harim. Ia melihat ke sekeliling. Hoş geldiniz sultanım. Lalu melihat sofa yang dulunya adalah tempatnya, dan ia pun kembali mengingat masa lalunya. Ia menikmati hiburan pada waktu itu. Setelah itu, ia pun pergi dari sana. Meleksima merasa heran dan bertanya pada Janet, "Ada apa ini, Janet?" Janet pun menjawab, "Aku tidak tahu, Sultana." Bilmiyorum sultanım. Safiye kemudian pergi ke ruangan Valide Sultan. Dan Janet kemudian berbicara, "Sultana, kamu tidak diizinkan masuk ke sini. Kita harus segera keluar." Çıkmalıyız. Lagi dan lagi, Safiye teringat kembali akan masa lalunya. Ia tidur di sana dan bangun serta dilayani oleh banyak pelayan. Setelah mengingat kenangan indah itu, Safiye lalu berkata, "Qasem Sultan akan berada di sini segera, Janet. Bawa dia kemari." Setelah mengatakan itu, Safiye kemudian memerintahkan seorang aga agar membuatkannya kopi. Bize de 2 kahve hazırlayın. Safiye pun kemudian menunggu di dalam ruangan itu, dan Janet pergi memanggil Qasem Sultan. Kembali kepada raja, di dalam tendanya, ia berjalan mondar-mandir. Yeniçerinin Di Laver Pasa kemudian berbicara, "Sikap Janisari tidak bisa ditoleransi, rajaku. Mereka harus dihukum." Omer pun berkata, "Kita tidak boleh menambah minyak ke dalam api di Laver Pasa. Kondisinya sedang sulit. Kita harus berhati-hati." Namun raja yang selalu merasa dirinya adalah penguasa, ia pun berkata dengan marah pada Omer, "Apa maksudmu, Omer Effendi? Haruskah aku tunduk pada Janisari? Aku datang kemari untuk memenangkan kemenangan. Kita tidak akan kembali ke ibu kota, setidaknya sampai kita mengalahkan orang kafir itu." Husain Pasa pun berbicara, "Para Janisari tidak akan mau bertarung, rajaku." Raja pun kemudian menyalahkan Husain Pasa. Raja berkata, "Kamulah yang menyebabkan ini semua. Kamu seharusnya tidak berbicara seperti itu kepada mereka. Tapi kamu menghina mereka, dan mereka memulai pemberontakan. Maka aku akan menyerahkanmu kepada mereka." atsam yeridir seni. Bağışlayın. Husain Pasa pun menjawab, "Maafkan aku, tapi ini bukanlah kesalahanku. Mereka menolak bertarung sudah sejak awal." Tidak lama Halil Pasa pun masuk. Söyle. Halil Pasa kemudian melaporkan bahwa raja dari Polandia, Jihmun, telah mengirimkan pesan. Mereka menginginkan perdamaian. Jika kamu menerimanya, maka duta besar dari mereka akan datang untuk membicarakan persyaratannya. Apakah raja akan menerima perdamaian itu? Namun, kita beralih dulu ke istana kekaisaran. Qasem pun akhirnya tiba di sana. Qasem lalu berkata pada Janet, "Aku mendengar bahwa Safiye Sultan ada di sini." Janet pun menjawab, "Safiye Sultan menunggumu di ruangan Valide Sultan. Aku tidak tahu mengapa dia ada di sini." Qasem pun lalu pergi ke sana.
Di dalam ruangan Valide, seorang Agapo membuatkan kopi untuknya. Lalu, Safie membuka sebuah cincin di mana dipastikan itu adalah racun. Kita beralih pada Kosem. Ia pun sudah memasuki lorong menuju ruangan Valide. Kosem pun kemudian masuk ke dalam ruangan. Kosem lalu bertanya, "Mengapa kamu memanggilku Safie Sultan? Mengapa kita berada di sini?" Safie tidak menjawab. Sebaliknya, ia menyuruh semua orang untuk meninggalkannya bersama Kosem. Kösemle yalnız bırakın. Sultanım. Hachi yang merasa khawatir lalu memberikan isyarat pada Kosem untuk tidak melakukannya. Namun Kosem berkata, "Keluarlah." Hachi, Bulbul, dan Janet pun akhirnya keluar dan menunggu di luar. Otur Kösem. Hachi kemudian berkata pada Bulbul, "Ada apa ini, Bulbul?" Bulbul pun menjawab, "Sama sepertimu, aku tidak tahu." Safie Sultan mengatakan ia ingin berbicara dengan Kosem Sultan. İstediler. Di dalam ruangan, Safie pun lalu minum. Setelah itu, Safie pun berbicara. Biz ki. "Akulah Sultana yang agung. Terima kasih pada Tuhan. Aku hidup dalam kehidupan yang luar biasa, di mana tidak seorang pun bisa memilikinya. Di istana ini, aku melihat surga dan juga neraka. Aku merasakan cinta dan rasa sakit akan cinta itu. Aku melihat kematian dan juga pengkhianatan." Nafas Safie mulai berat, namun ia terus berbicara. "Terima kasih pada Tuhan. Aku tidak menyesali apapun yang sudah aku lakukan. Meskipun orang lain tidak menoleransinya, aku melakukan apa yang harus aku lakukan demi dinasti." Son deminde. Meskipun di akhir hidupku, aku berjuang untuk itu. Itulah mengapa aku ingin menempatkan putraku Iskender untuk naik tahta. Tapi aku gagal. Kamu mengambilnya dariku. Kamu membunuhnya. İskender'i tahta çıkarmak istedik. Başaramadık. Di luar ruangan, Janet semakin khawatir. Ia pun berkata pada Bulbul, "Aku bertanya-tanya, apa yang mereka bicarakan?" Acaba içeride? Hachi juga berbicara, "Apakah kita harus masuk ke dalam?" Namun Bulbul hanya diam. Sekme.